Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Majid Bintang Fajar. Saya dari kelas E Pendidikan Teknik Mekatronika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen proyek di era revolusi industri 4.0. Nah, sebelumnya teman-teman, apakah itu revolusi industri? Revolusi industri itu adalah perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengolah sumber daya dan memproduksi suatu barang. Nah, kan untuk saat ini kan ada revolusi industri 4.0. Nah, kemudian revolusi industri yang sebelumnya itu bagaimana? Nah, jadi pada abad ke-18 itu ditemukan sebuah mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Nah, saat itu mesin uap itu digunakan untuk meningkatkan produktivitas di industri tekstil. Nah, itulah pertama kali revolusi industri 1.0. Kemudian ada revolusi industri 2.0 yang ditandai dengan penemuan sebuah tenaga listrik, yang kemudian dari tenaga listrik itu mulai pada industri perakitan itu mulai dibuatlah sebuah conveyor belt. Nah, itu dibutuhkan tenaga listrik. Kemudian pada revolusi industri 3.0, jika revolusi industri pertama itu dipicu oleh mesin uap, kemudian revolusi kedua itu dipicu oleh conveyor belt dan tenaga listrik. Nah, pada revolusi ketiga ini dipicu oleh sebuah mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu seperti komputer dan robot. Kemudian di revolusi industri 4.0 ini, nah yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, yaitu industri 4.0 ini adalah menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Pada industri 4.0 ini, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem cyber fisik, Internet of Things, cloud computing, dan cognitive computing. Nah, seperti itulah kira-kira revolusi industri 4 dari 1 kemudian ke 4.0. Kemudian kita akan langsung menuju ke manajemen proyek. Nah, manajemen proyek ini ada dasar hukumnya. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, kemudian ada Undang-Undang Sektor terkait, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat, Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, ini ada gambar ya, dan ini ada pemilik, kontraktor, dan konsultan. Sebuah proyek itu memerlukan manajemen. Jadi sebuah proyek itu memerlukan manajemen. Nah, untuk mengkaitkan tiga hal ini, ada owner atau pemilik, kemudian ada konsultan yang bisa dikatakan sebagai arsitek maksud saya, kemudian ada kontraktor, yaitu pekerjanya. Apa sih pengertian proyek? Proyek mempunyai sasaran dan tujuan, dibatasi oleh rentang waktu, biaya, dan sumber daya. Sesuatu yang unik dan kejadian tidak berulang. Proyek itu penyelesaian sesuai dengan persyaratan kinerja dan spesifikasi yang dirancang memenuhi kebutuhan pelanggan atau konsumen.
hasil terukur dan dapat dikuantifikasi. Aktivitas dilaksanakan serta dikendalikan sebelumnya. Lalu apa yang dimaksud dengan manajemen proyek? Manajemen proyek itu menggunakan sistem terintegrasi dan prosedur dari para profesional sepanjang desain, proyek, dan pelaksanaan konstruksi yang diterapkan pada proyek konstruksi. Manajemen proyek bersinonim dengan manajemen konstruksi. Lalu di sini ada sebuah siklus manajemen proyek. Yang paling utama itu ada sebuah konsep. Nanti habis konsep dibuatlah sebuah perencanaan. Kemudian setelah direncanakan, lalu ada pra-pelaksanaan. Sebelum pelaksanaan itu persiapan ya. Kemudian ada sebuah pelaksanaan, lalu di pengakhiran atau finishing. Efektivitas dan kebutuhan proyek. Adanya keselarasan antara risk yaitu resiko, scope yaitu tujuan, dan cost atau biaya, kemudian ada waktu dan quality atau kualitas. Nah, di sini detailsnya. Kemudian ada project scheduling atau penjadwalan. Terus yang dilakukan saat proyek itu GPM atau PERT, yang dimana itu merupakan suatu teknik manajemen ya. Kemudian ada Gantt chart, milestone charts, cash flow atau aliran biaya, jadwal aliran biaya. Kemudian ada project controlling, yaitu dimana mengontrol sebuah proyek yang monitor sumber daya, biaya, kualitas. Kemudian reports itu ada laporan budget, laporan aktivitas, dan lain-lain. Mengapa perlu sebuah manajemen proyek? Karena mengandung suatu metodologi manajemen proyek yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dari proyek dan pelanggan, meniadakan reinventing the wheel dengan cara melakukan standarisasi dari pekerjaan yang repetitif, mengurangi jumlah pekerjaan yang mungkin terlewati, menghilangkan duplikasi pekerjaan, kemudian mengendalikan sebuah schedule atau jadwal dan budget, dan sumber daya atau resource proyek, memaksimalkan pemakaian sumber daya. Itu manfaat manfaatnya manajemen proyek. Lalu apa yang mungkin terjadi bila manajemen proyek tidak diterapkan? Yang pertama, target waktu atau deadline mungkin tidak akan tercapai. Kemudian pekerjaan yang bisa terjadi sebuah duplikasi atau harus diulang-ulang. Kemudian ada budget atau anggaran yang melampaui. Kemudian ada kemajuan proyek ini yang tidak jelas. Kemudian ada konflik antar staf selama penugasan di proyek. Kemudian ada kompetensi yang kurang dari anggota tim proyek, perubahan lingkup proyek yang terus-menerus, dan staf proyek menerapkan metode pengolahan proyek sesuai pengalaman sendiri dan tidak ada standarisasi. Nah, berikut ada sebuah cycle atau siklus proyek di mana jadi semakin kanan semakin membutuhkan sumber daya yang tinggi. Puncaknya itu ada di implementasi, sumber dayanya membutuhkan sangat tinggi. Kemudian saat dioperasi itu minim sumber daya. Nah, berikut ada
Yang pertama ada tahap konseptual, perumusan gagasan, penetapan sasaran, kerangka acuan, dan memformulasikan lingkup kerja. Sebuah studi kelayakan, indikasi dimensi lingkup proyek, indikasi pengindikasian biaya dan jadwal. Dan ada tahap PP atau definisi, pendalaman berbagai aspek persoalan, desain engineering dan pengembangan, pembuatan jadwal induk dan anggaran, menentukan kelanjutan investasi, penyusunan strategi penyelenggaraan dan rencana pemakaian sumber daya, pembelian dini, penyiapan perangkat dan pekerja. Kemudian ada tahap implementasi, desain engineering terinci, pembuatan spesifikasi dan kriteria, pembelian peralatan dan material atau pengadaan, pabrikasi dan konstruksi, kemudian ada inspeksi mutu, kemudian uji coba kemampuan, kemudian ada startup, demobilisasi, dan laporan penutupan proyek. Kemudian ada tahap operasi atau utilisasi, operasi rutin, kemudian pengamatan prestasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.